Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Intensitas keseruan dari arc Wano Kuni sudah berada di puncak. Kini cerita Wano Kuni hanya bersisa pada pesta dan renovasi wilayah. Mungkin Momonosuke juga akan merombak sistem pemerintahan Wano Kuni, karena tentunya mengatur Wano Kuni di kondisi negara tertutup akan berbeda dengan Wano Kuni sebagai negara yang terbuka dan terhubung dengan seluruh dunia. Dan kami sudah ingin membicarakan tentang hal yang ingin kami bicarakan ini semenjak chapter 1050 berlangsung, yakni mengenai Yamato. Dan sesuatu yang mungkin bisa kita anggap sebagai sisi gelap dari cerita. Yamato yang baru saja kehilangan ayahnya begitu bahagia dan tidak ada satupun yang bersedih atas kepergian sang ayahanda. Ya, intinya kita akan membahas tentang Yamato. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Di saat chapter 1050 rilis, waktu itu kami sedang cukup sibuk dengan kesibukan dunia nyata. Yang karena itu kami hanya bisa merilis video review yang seadanya dan tidak memberikan teori atau pembahasan tambahan. Di chapter 1050 adalah chapter di mana Eiichiro Oda secara terang-terangan menyatakan bahwa Kaido telah dikalahkan oleh Monkey D. Luffy. Peperangan Onigashima dimenangkan oleh para protagonis. Dan di chapter yang sama pula, kita melihat abu vulkanik bawah laut Wano Kuni telah meletus, yang mana Kaido dan Big Mom waktu itu berada di sekitar tempat terjadinya letusan itu. Hal ini tentunya membuat banyak dari para pembaca berpikir bahwa baik Big Mom atau Kaido telah mati. Nah, dalam cerita Wano Kuni, kita disuguhkan kesedihan yang luar biasa, terutama kesedihan tentang kehilangan seseorang. Seperti contoh pertama adalah kehilangan sosok ayah dan ibu yang dirasakan oleh center karakter dari Wano Kuni. Siapa lagi kalau bukan Momonosuke, di mana ayah dan ibunya mati di umur Momo yang masih 8 tahun. Bukan hanya Momonosuke yang menangis atas kehilangan orang tuanya, namun Kinemon serta para Akazaya dan seluruh warga Wano Kuni menangisinya. Selanjutnya kita melihat dengan mata kepala kita sendiri Otoko yang menangis atas kehilangan ayah angkatnya, yakni Tonoyasu. Tentunya kita juga ikut sedih melihat Otoko dengan wajah gembiranya menangis melihat ayahnya mati di depan matanya. Kematian Tonoyasu juga membuat banyak para fans One Piece mengalirkan air mata. Nah, yang terakhir kehilangan seorang ayah yang terakhir yakni Yamato. Sampai di chapter 1051, Eiichiro Oda sama sekali tidak menunjukkan adanya adegan sedih dan semacamnya. Maksud kami, kita tahu bahwa Kaido adalah orang jahat dan semacamnya. Namun, sebagai seorang anak, Yamato sama sekali tidak memperdulikan tentang ayahnya. Ia bahkan di akhir chapter 1050 itu menangkap Luffy yang tengah terjatuh dari langit. Yamato secara sadar menangkap pria yang justru baru saja meluncurkan pukulan mematikan pada ayahnya. Dan komentar Yamato pada Luffy serta Momonosuke di akhir chapter 1050 adalah, "Kalian luar biasa." Yamato mengatakan itu dengan wajah riang gembira. Ya, maksud kami, kalau memang Yamato betul-betul sebagai anak biologis dari Kaido, rasanya itu agak gimana. Nah, masalah tambahan lainnya, di kematian Oden ataupun Tonoyasu, ada banyak orang yang mensupport sang anak. Setidaknya Kinemon ataupun warga Wano ikut bersedih atas kematian sang ayah. Dan Kinemon dan warga Wano ikut prihatin pada sang anak juga. Namun di kematian Kaido ini, orang-orang justru bahagia atas kematian ayah dari Yamato ini. Dan dari apa yang kami lihat, tidak ada satupun orang yang ikut bersedih atau memberikan respect atau semacamnya pada Yamato mengenai kematian ayahnya ini. Bagi kami, reaksi orang-orang atas kehilangan ayah Yamato ini terkesan cukup dark juga. Dan secara tidak langsung, selama arc Wano Kuni ini berlangsung, Eiichiro Oda menunjukkan 3 emosi atas manusia ketika kehilangan ayahnya. Yang pertama adalah Momonosuke. Ia menangis ketika kehilangan ayah dan ibunya. Ya, Momonosuke menangis dan menjerit, ini hal yang umum. Yang kedua, Otoko, ia menangisi ayahnya yang meninggal namun dengan wajah tersenyum lebar. Lalu yang terakhir, Yamato, ia menampilkan ekspresi tersenyum lebar ketika ayahnya meninggal. Ya, ini tidak umum sekali. Dan sepertinya kita masih perlu mendengarkan asal-usul Yamato di chapter-chapter selanjutnya.
Semoga Eiichiro Oda memiliki penjelasan tersendiri agar kasus kehilangan sosok ayah bagi Yamato ini tidak terlihat dark di mata para pembaca. Selanjutnya yang ingin kami bahas adalah tentang Yamato di chapter 1051. Yamato di chapter 1051 itu dengan entengnya berkata, "Mulai sekarang aku akan berlayar bersama kalian. Namaku Kozuki Oden, tapi kalian bisa panggil aku Yamato. Salam kenal." Nah, sebetulnya Shin Yamato seperti ini memiliki hubungan dengan idola Yamato, yakni Kozuki Oden, di mana baik Yamato ataupun Kozuki Oden secara sepihak atau dengan enaknya sendiri meminta untuk bajak laut yang ia inginkan membawanya untuk pergi berpetualang. Nah, Kozuki Oden pada One Piece chapter 964, setelah ia menyerang Shirohige secara tiba-tiba itu, Oden berkata, "Aku ingin berpetualangan di laut. Bawa aku bersama kalian." Ya, ini menunjukkan kesamaan antara Kozuki Oden dan Yamato ketika mengajukan diri untuk ikut bergabung. Ya, dengan begini juga sebetulnya belum terlalu resmi apakah Yamato akan join ke dalam kru atau tidak. Karena sesuai dengan yang Jinbei katakan pada chapter 1051, bahwa kau perlu izin dari kapten untuk masuk ke dalam kru. Dan di cerita Oden Kozuki sendiri, awalnya Shirohige menolak permintaan bergabung dari Oden Kozuki. Shirohige justru baru memperbolehkan Oden join ke dalam krunya karena kebaikan Oden atas perempuan. Nah, masalahnya Luffy tidak terlalu paham soal wanita, sehingga mari kita berdoa dan berharap ketika Yamato minta join kepada Luffy, Yamato membawa daging yang begitu banyak dan besar agar permintaannya ini dikabulkan. Haha. Oh iya, respon Nico Robin ketika mendengar pernyataan Yamato join ke dalam kru topi jerami, Robin berkomentar, "Haha, menarik sekali. Yang mana ini sepertinya bukan tanpa alasan. Karena Robin adalah sosok yang join ke dalam kru topi jerami bukan karena Luffy yang meminta, melainkan Robin yang memang ingin masuk ke dalam kru topi jerami. Hal itu dibuktikan pada One Piece chapter 217, panel terakhir dari chapter tersebut, yang mana di chapter 218, Robin mengaku kepada Luffy bahwa Luffy telah membuat Robin hidup padahal Robin berdoa agar ia mati. Sehingga ini adalah kejahatan yang harus Luffy tanggung jawabkan. Dan tidak lama setelah itu, Luffy pun menyetujui permintaan Robin untuk bergabung dengan alasan bahwa dia bukanlah orang jahat. Seluruh kru topi jerami kecuali Sanji awalnya tidak setuju dengan joinnya Robin ke dalam kru bajak laut. Yang karena itu, Robin ditunjukkan seperti menyogok kru topi jerami yang tidak setuju kepadanya. Mulai dari Robin yang bermain bersama Luffy dan Chopper, selanjutnya Nami yang disogok dengan harta, Usopp yang disogok dengan kelucuan tingkah Luffy serta Chopper yang dibantu oleh Robin. Di chapter 218 tersebut, yang kuat iman dari godaan sogokan Nico Robin hanyalah Zoro saja. Untuk Sanji, ia tidak perlu disogok juga sudah senang akan kehadiran Nico Robin ini. Ia bahkan membuatkan Robin teh dan kue. Nah, di One Piece chapter 1051, meskipun Yamato sudah menyatakan bahwa ia bukan berada di pihak musuh dan justru ingin bergabung dengan kru topi jerami, Franky adalah sosok yang masih memasang wajah sangar di hadapan Yamato. Yang mana selain Franky, anggota lain kru topi jerami terlihat setuju-setuju saja dengan Yamato yang meminta untuk bergabung. Nah, Franky dalam cerita One Piece digambarkan sebagai sosok yang kalau dilihat dari luar itu adalah Daddy Corbuzier, tapi jiwanya ini adalah jiwa Hello Kitty. Ketika ada cerita-cerita sedih yang disajikan di cerita One Piece, Franky adalah orang yang akan menangis dan merengek paling keras. Ia akan digambarkan sebagai karakter yang paling banyak mengalirkan air mata ataupun ingus. Dan mungkin ini adalah clue dari Oda. Jika Yamato memang akan join ke dalam kru topi jerami, dan misteri tentang asal-usul Yamato serta ibu dari Yamato masih menyelimuti cerita, ada kemungkinan Yamato memiliki cerita masa lalu yang berkaitan dengan penjelasan tentang dirinya dan hubungan asli dengan Kaido ataupun ibunya. Yang mana dari cerita itulah yang membuat hati Franky menjadi luluh mengenai Yamato dan justru kasihan kepada Yamato. Sehingga itu saja video untuk hari ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.